Yang pertama mengenai batasan sosiologi. Batasan sosiologi diatur dalam ketentuan hukum pidana. Yang kedua yaitu pengertian sosiologi hukum Islam. Secara etimologi berasal dari kata sosius dan logos. Sosius adalah teman atau lawan, logos adalah ilmu pengetahuan. Secara etimologi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang situasi masyarakat yang aktual. Sedangkan hukum Islam adalah seluruh aturan Allah yang sisi dan aspek kehidupan manusia. Materi yang kedua mengenai hukum Islam dalam tarik-menarik antara wahyu dan akal, kesatuan dan keragaman, otoritarisme dan liberalisme. Yang pertama, hukum Islam antara wahyu dan akal. Wahyu adalah penyampaian sabda Tuhan kepada orang pilihan-pilihannya agar diteruskan kepada umat manusia dalam perjalanan hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan akal adalah sesuatu yang tersimpan dan terkunci dalam lubuk hati sehingga pengetahuan tersebut secara spontan bisa terlontar dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Pertentangan di kalangan mazhab itu ada rasional. Mereka mengutamakan akal, sedangkan ortodoks mereka yang mengutamakan penggunaan hadis dalam memahami wahyu. Selanjutnya, kesatuan dan keragaman. Kesatuan adalah hasil dari persatuan yang utuh. Sedangkan keragaman adalah kesatuan yang berdampingan dalam hal adat istiadat, bahasa, ras, dan agama. Yang terakhir yaitu otoritarisme dan liberalisme. Dalam penerapan keduanya saling berlawanan, tetapi ternyata keduanya saling menguatkan dalam pemikiran hukum Islam. Otoritarisme tidak boleh terlalu membatasi makna Al-Quran, sedangkan liberalisme tidak boleh sebebas-bebasnya menafsirkan semua batasannya. Dan semua harus dilakukan dengan seimbang serta tidak boleh menggunakan hawa nafsu semata. Materi yang ketiga yaitu interaksi idealisme dan realisme, hukum dan moral, stabilitas dan perubahan dalam hukum Islam. Yang pertama, realisme dan idealisme. Realisme menjadi ancaman bagi idealisme hukum Islam sendiri. Pandangan idealisme realitas harus tunduk pada hukum. Pandangan realisme sebaliknya, hukumlah yang harus mengikuti realitas. Yang kedua yaitu hukum dan moral. Hukum tanpa moral kezaliman. Hukum tanpa keadilan dan moralitas bukanlah hukum dan tidak bisa bertahan lama. Hukum dan moral harus berdampingan karena moral adalah pokok dari hukum. Hukum Islam harus berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip moralitas. Hukum Islam tidak membiarkan semuanya hanya tergantung pada masyarakat dan manusianya. Selanjutnya, stabilitas dan perubahan sosial dalam hukum Islam. Stabilitas adalah kedamaian, ketentraman, keadilan, stabilitas, kesejahteraan, dan ketentraman. Materi yang keempat yaitu sosiologi hukum pada masa Rasulullah. Hukum Islam bersumber dari 3, yaitu berasal dari Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Ijtihad ini yang akan membentuk hukum-hukum baru dari bermacam-macam yang timbul oleh pertanyaan, perbuatan, dan keperluan masyarakat tanpa adanya masalah yang timbul terlebih dahulu. Peran Rasulullah SAW dalam menentukan hukum Islam melalui pembinaan. Dalam pembinaan tersebut merupakan perwujudan dan kecapaian hukum yang disesuaikan dengan wahyu. Pada masa sahabat, setelah Rasulullah wafat, kewenangan menerus seseorang pemimpin diteruskan oleh sahabat yang disebut dengan khalifah. Seorang khalifah mempunyai latar belakang pemikiran yang berbeda, sehingga ini dapat memutuskan terjadinya perbedaan dalam menentukan hukum Islam. Materi selanjutnya mengenai sosiologi hukum pada masa tabi'in. Ijtihad pada masa tabi'in ini bersifat mutlak. Metode yang dilakukan pada masa tabi'in berpedoman pada sumber-sumber fikih yang utama. Sumber-sumber fikih yang utama yaitu pada Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Karakteristik pada masa tabi'in adalah mereka berpedoman pada tafsir nas yang luas.
Perubahan hukum berdasarkan pada perubahan zaman dan ilmu pengetahuan. Materi selanjutnya mengenai sosiologi hukum pada masa mazhab. Permasalahan-permasalahan yang baru timbul, ini yang sebelum ada hukumnya di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ini akan membutuhkan ijtihad. Kemudian para sahabat beristihad dengan latar belakang yang mereka punya. Dalam fikih ada 4 mazhab populer, yaitu yang pertama mazhab Hanafi, yang kedua mazhab Malik, yang ketiga mazhab Syafi'i, dan yang terakhir adalah mazhab Hambali. Materi selanjutnya mengenai sosiologi hukum pada masa taklid. Taklid secara bahasa adalah khalada, yaitu meniru atau mengikuti. Sedangkan secara istilah, taklid adalah mengikuti pendapat seseorang, muktahidnya mengetahui sumbernya dari mana. Sedangkan menurut hukum Islam, taklid sendiri adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui pendapat itu berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, hadis. Pada masa ini disebut dengan bertaklid karena fuqaha tidak mampu menciptakan hukum yang baru yang berkontribusi pada masa Islam. Hal ini berdasarkan karena adanya beberapa faktor. Yang pertama adalah membubarkan kitab mazhab. Yang kedua adalah fanatisme mazhab. Yang ketiga adalah jabatan mazhab. Yang keempat adalah penutupannya pintu ijtihad. Pada masa taklid ini juga ada yang bisa diambil sisi positifnya dalam kontribusi hukum Islam, yaitu dengan perluasnya pembangunan kitab pada mazhab. Materi selanjutnya mengenai pada masa modern. Pada masa modern ini muncul suatu gerakan pembaruan Islam yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani bin Safar, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rafi Ridho. Untuk membuka kembali pintu ijtihad. Ijtihad ini dirasa penting karena hukum Islam yang lama sudah tidak mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang baru timbul karena perkembangan zaman yang semakin canggih. Yang pertama, interaksi antara hukum dan gejala sosial dalam masyarakat. Perlu kita ketahui bahwasanya hukum merupakan peraturan yang bersifat memaksa dan mengikat. Dalam penerapannya, hukum dibuat untuk mengatur masyarakat seperti halnya dalam berinteraksi, yang mana hukum menjadi peredam atau pembatas terjadinya gejala sosial agar tidak memberikan dampak negatif yang begitu besar pada masyarakat. Yang kedua, materi tentang hukum Islam dan perubahan sosial. Hukum Islam merupakan wahyu Allah yang mengatur tentang kehidupan umat muslim, sedangkan perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi pada seluruh aspek dan lapisan masyarakat dan memberikan nilai-nilai positif maupun negatif. Dalam hal ini, hukum Islam merupakan hukum yang bersifat fleksibel atau sesuai dengan perkembangan zaman, yang merupakan mudah diterapkan dan diterima pada setiap lapisan sosial untuk mengatasi dampak dari perubahan sosial. Terus materi yang ketiga adalah hukum sebagai sarana merubah masyarakat. Ada 3 fungsi hukum, yaitu hukum sebagai kontrol sosial, kemudian yang kedua sebagai rekayasa sosial, kemudian yang ketiga adalah sebagai alat pengubah masyarakat, a tool of social engineering. Dalam hukum sebagai kontrol sosial,
yang mana mengatur semua tingkah laku masyarakat agar sesuai dengan tujuan bersama, sesuai dengan hukum. Kemudian sebagai rekayasa sosial, yang mana untuk sarana mewujudkan tujuan bersama dengan adanya hukum tersebut. Kemudian sebagai alat pengubah masyarakat atau a tool of social engineering, yang mana memberikan edukasi dan pembaharuan atau pemahaman terhadap apa yang salah dan apa yang benar, dan memberikan perubahan pola pikir dan tingkah laku pada masyarakat sehingga dapat menyesuaikan dengan aturan-aturan dan agar terbawa ke arah tujuan yang dikehendaki. Kemudian materi faktor yang mempengaruhi keefektifan hukum dalam masyarakat. Tentu saja dalam berjalannya hukum secara efektif, secara yang diharapkan, tentu saja pada faktor yang mempengaruhinya seperti kaidah hukum atau peraturan sendiri, kemudian kondisi aparat penegak hukum sesuai atau tidaknya sistem penegakan hukum, kemudian sarana atau fasilitas yang memadai, apakah memadai atau tidak, kemudian warga masyarakat, yang mana pada faktor ini warga masyarakat merupakan apa yang menjadi kesadaran mereka. Kemudian tidak hanya faktor aja, ada juga korelasi antara faktor tersebut. Apabila salah satu faktor tidak berjalan atau hilang, maka hukum tersebut tidak akan bekerja dengan efektif, serta ditunjang dengan kondisi-kondisi yang mana mempengaruhi seperti hukum harus bersifat umum dan tetap dan diketahui eksistensinya bahkan tujuannya. Kemudian materi yang selanjutnya, pengaruh dan akibat perubahan perubahan masyarakat pada individu atau kelompok. Perubahan sosial seringkali memberikan pengaruh yang cukup besar bagi masyarakat, seperti halnya adanya globalisasi dan modernisasi yang memberikan pengaruh besar baik itu positif maupun negatif pada masyarakat yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, sebagai akibat dari beradaptasi dan bahkan perlu memberikan penolakan pada pembaruan yang kurang pas dengan adat istiadat dan kultur negara.